iman itu mulia di hadapan Allah. Saking mulianya, gak boleh tunduk sama manusia, gak boleh. Kami dimanapun ketemu dengan pimpinan manapun di Arab, di mana-mana, raja, kayak presiden, kayak gak boleh. Nunduk itu gak boleh. Itu kan biasa hormat dengan orang tua, mungkin jabatan yang tinggi, gak boleh nunduk. Sama biasanya sama dia, gak ada nunduk. Kita mungkin baik ya, maksudnya dari kecil diajarin sopan santun orang tua, tapi boleh berlebihan dan kebawa tua. Ya, hanya kepada Allah itu. Nggak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan sesama manusia. Kalau antum diberikan oleh Allah suatu jabatan yang tinggi, jangan sampai antum minta anak buahnya kayak gitu. Hanya kepada Allah, sama biasa aja. Kebetulan antum dianggap oleh Allah SWT sebagai seorang yang punya jabatan, tapi dia juga seorang muslim, hatinya punya iman, mahal ya Allah SWT, mulia ya Allah SWT, sama mulianya. Yang membedakan kita cuma takwa kita dan Allah SWT. Siapa yang tahu di akhirat, mungkin dia kalau kita nanti. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan baik mengenai pengajian kita malam ini atau masalah-masalah lain di luar sana. Ya, ya. Hukumnya apa ya? Hukumnya gimana gitu ya, Ustaz? Kalau misalkan kita dalam kesibukan nih lupa, entah itu lupa yang mengerjakan atau belum. Dan diantaranya dari maghrib nih, maghrib kan ke isya nih. Udah sholat maghrib atau belum ya? Terus karena kita ragu, kita melakukan sholat lagi, disatukan ke isya. Itu juga gimana Pak Ustaz? Sah apa enggak? Yang pertama, sebagai manusia punya kemampuan untuk mengingat sangat kuat. Tergantung kemana ingatan kita itu difokuskan. Hampir kita nggak lupa tadi kita makan atau belum, itu fokus kita. Nah, agak menarik kalau sampai sholat lupa sudah dikerjain atau belum ya. Menurut saya terlalu ekstrim pertanyaannya. Pertanyaan yang lebih sederhana misalnya, tadi sholat saya 3 rakaat ya, itu masih masuk akal tuh. Kalau misalnya lupa, apalagi maghrib itu mepet. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu terjadi, sebenarnya ulama mengatakan sholat aja kalau kita lupa atau ragu. Dalam bahasa Arab, ragu itu namanya dhon. Dhon itu 50-50. Namanya namanya dhon itu 75-25. Tapi kalau syak itu benar-benar 50-50. Syak itu ragu. Ragu itu 20%. 50% ngerjain, 50% lupa, beneran enggak kayaknya. Ini namanya 50-50. Namanya syak dalam bahasa Arab. Kalau ada di posisi kayak begini, sholat lagi. Ya. Tapi kalau misalnya dhon itu 72% kerjain pokoknya. Yakin. Bukan yakin, 75% saya ngerjain. Apa korinanya? Apa misalnya bukti pendukungnya? Misalnya tadi kenanya di bawah, ada di atas sekarang, berarti udah dipakai misalnya. Ya. Tapi kalau ini kondisinya biasanya yang kayak gini, biasanya kalau kita lagi di Jakarta, lagi sibuk gimana. Tapi saya masih agak sulit membayangkan tadi sholat maghrib apa enggak, itu agak susah kayaknya. Kok saya kalau habis maghrib saya mesti ingat masih. Tadi saya maghrib kok misalnya gitu kan. Yang biasa jadi pertanyaan, batal apa enggak wudhu misalnya. Atau tadi biasanya saya wudhu atau enggak. Nah itu masuk akal tuh. Tadi saya wudhu apa enggak ya? Karena saya biasa kalau masuk toilet saya wudhu misalnya. Kalau kayak gitu wudhu aja. Atau bahkan ulama mengatakan gini, tadi asar saya udah wudhu misalnya, ya. Mau maghrib kan kita lagi ngobrol aja di sini alhamdulillah. Perasaan saya nggak batal, tapi kok saya ragu pas waktu mendekati maghrib. Apa kata ulama? Bukan wudhu. Kata ulama kalau bisa kencing dan wudhu, jadi yakin batalnya. Tapi nggak perlu
kebetulan nih batal. Enggak, satu istri sendiri aja di rumah. Nah bro batalin gitu kan. Kalau meyakinkan tipis. Ya begitu ya. Jadi kalau misalnya mau yakin harus membatalkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang ubu seperti ini, kayaknya itu muncul di negara yang tandusan apa? Karena air susah. Makanya ini polemiknya ini panjang sekali untuk urusan ini batal atau enggak, yakin apa enggak. Jadi kita tinggal ngambil bukan karena selesai. Mereka harus berkilo-kilo jalan. Bahkan butuh lintas negara mereka nyari air untuk diminum mandi itu lintas negara, bawa galon macam macam pergi ke negara lain untuk ambil air. Airnya nggak ada di kampungnya dia, air asin misalnya nggak ada. Jadi perdebatan begini harusnya menurut saya nggak ada di kita, karena dengan mudahnya kita ngambil air, ya kan? Cuma permasalahan yakin atau nggak yakin saja, yakin atau nggak yakin saja. Jelas Bu ya? Sorry, jangan Bu. Hati-hati kalau melakukan sholat misalnya dengan mengatakan rakaat satu jamnya agak dirubah biar nggak lupa ini biar rakaat berapa boleh. Berarti Ibu biasanya sholat sendiri atau jadi imam? Atau sendiri itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Percaya tidak? Saya menggunakan metode yang sama. Tapi hanya 2 kali dalam setahun sholat Id. Takbir itu kan ada yang tahu ya. Ini yang ketiga atau keempat nih. Nah, sampai jadi tuh. Allah Akbar begini. Berkali berarti. Allah Akbar begini. Tapi gak ada yang tahu kan semuanya lagi sholat belakang. Saya jadi imam gitu. Kalau kita jadi makmum, alhamdulillah nggak punya begitu. Tapi metode ini ampuh. Perlu Bu, saya pun begitu masalahnya. Tapi Bu kemana aja kalau saat menghitung? Itu kalau khusyuk enggak, insya Allah enggak. Abang saya masih hidup sekarang jadi imam Kalimantan. Beliau punya metode satu bulan itu sholat subuhnya itu suratnya sudah disusun oleh beliau 1 bulan. Hari ini Al-Buruj sama ini, besok ini, jadi gak pernah ketukar. Saking hati-hatinya beliau. Kita jangan kalah sama orang tua. Tapi biasanya orang tua yang seperti itu daya ingatnya kuat sehingga dia tahu nih apa yang dikerjain. Termasuk metode ibu itu justru itu bagus. Makanya kan ada namanya tasbih, itu biar kita ingat. Tasbih itu walaupun sebenarnya itu bid'ah ya, bid'ah yang baik. Perkara yang mengada-ngada zaman dulu nggak ada. Bagus kan? Bagus. Kenapa? Dengan ada hitungan itu kita ingat udah 100. Baca istighfar misalnya. Yang kedua, kalau antum baca bangun tidur, satu pegang HP, satu pegang tasbih. Kira-kira yang tasbih ngapain? Ya berzikir lah. Yang pegang HP baca berita, baca WhatsApp, ya kan? Nah, fungsi tasbih itu kalau kita bawa, rasa-rasanya kita nggak enak kalau nggak dimainin. Kalau dimainin, hati kita udah dengan sendirinya berzikir. Itu fungsinya tasbih. Ulama kita tuh cerdas. Meskipun kita nggak ada tasbih juga harusnya berzikir, tapi itu ngebantu kita biar sering zikir. Masa iya udah semua Pak Sugeng ngambil zikirnya diputar-putar begini main? Enggak dong. Diputar main zikir, ya kan? Itu fungsi daripada tasbih. Ada target. Di usia sekarang Pak, banyakin zikir, banyakin istighfar. Kalau Rasulullah nggak punya dosa 100, kalau bisa kita tuh 1000 minimal istighfar, ya kan? Gampang hitungnya. Setiap surat 200 saja, berarti sehari udah 1000. Bu, Pak, istighfar itu banyak sekali manfaatnya, khususnya di zaman yang serba sulit sekali. Menghapus dosa, mengundang rezeki, menjauhkan kita dari bahaya, menghilangkan kesuntukan. Baca istighfar ya banyak. Duduk dimanapun, lagi bengong di tempat kerjanya, istighfar, banyakin istighfar.
Istighfar kata saya. Kosti, dalam artinya benar, biarkan itu. Utangnya ada yang 4 miliar, 5 miliar, tahu-tahu ada rekening masuk di rekeningnya, uang masuk dari rekeningnya sekian ratus juta. Sekali ditanya kenapa? Ternyata ini dulu haknya dia, nggak diberikan kepada dia. Zaman dulu waktu perusahaannya mencat dia atau waktu dia resign masuk. Istighfar. Ditanya sama saya, kamu berapa biaya istighfar? 25.000 sehari gitu ya. Kita nggak perlu sebanyak itu begitu. Mulai dari 1.000. Banyak manfaatnya, yakin. Yang selama ini hutang di mana-mana, kok kayaknya nggak kelar-kelar. Belum kelar satu, nama lagi. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Nanti Allah tutup supaya kita selesaikan semua. Kalau gitu nggak perlu kerja, usah kerja sampai baca istighfar. Kerja sambil baca banyak-banyak istighfar. Kalau suami ibu mungkin lupa, ibu yang baca istighfar di rumah, ya sambil nunggu masakan kelar, baca istighfar, baca istighfar, baca istighfar, supaya suaminya semangat kerja. Insya Allah diampuni dosanya Allah SWT. Ada lagi? Boleh Pak? Siap. Mengatasi khusyuan itu dalam sholat, kadang khusyuknya kita itu seperti apa? Kadang masih ada sih hayalan-hayalan berapa. Kalau udah ingat itu udah astagfirullah aja gitu, beristighfar aja lagi. Ya contoh kalau misalnya ada di depan kita atau panjang sholatnya kita, jadi Buyar mana? kemana-mana gitu, kirim cabai lah apa. Tapi solusinya bukan jual imam pendek loh Pak. Iya betul. Jadi gini. Jadi pernah di zaman Rasulullah seperti itu. Imam Ali kalau nggak salah juga seperti itu. Seperti apa sih itu katanya? Sampai dikasih sembara kalian berdua ini, saya kasih sarungan kata Rasulullah. Siapa yang sudah kalian? Yang satunya mengaku dia lebih usul. Setelah selesai ditanya, kamu tadi sholat apa? Saya kebayang Rasulullah hadiahnya kayaknya sama warna apa gitu kan? Kena juga. Kayaknya pantas nggak sih? Itu masuk dalam sholatnya. Artinya gini. Makanya saya katakan tadi, kalau kita nggak bisa seluruhnya hadir hati kita untuk sholat, minimal pada waktu takbir. Ketika kita takbir, itu ketika niat pakai, ketika niat kita keluar dari alam dunia yang serba tipu-tipu ini. Kita memisahkan diri. Kita masuk ke alam yang berbeda, ke dimensi yang berbeda. Kita sekarang menghadap kepada Allah. Enggak ada orang lain kecuali antara kita dan Allah. Itu cara kita khusyuk pertama. Antum kalau pernah masuk istana, saya 2016 pernah masuk istana. Penjaganya berlapis Pak. Di depan, tengah, masuk, banyak sekali. Ketika masuk, bisa nggak tuh mencak-mencak di situ? Dengan karismanya istana, presiden, semua orang ada di situ, kita dengan sendirinya apa? Bisa sejak 2 jam di situ. Kenapa? Karena kita mengagungkan tempat tersebut. Mau garuk-garuk gini tuh, sementara semua kamera ada, bisa. Dan kita ke bawah. Gimana cerita kita menghadap kepada Allah? Kalau kita mengagungkan Allah, hanya Allah yang bisa ngasih kita solusi. Hanya Allah yang bisa nyelamatin kita. Hanya Allah yang mengeluarkan kita dari masalah saat ini. Hanya Allah yang ngasih kita juru selamat dunia akhirat. Hanya Allah. Kalau itu ada mata di hati kita, itu nolongin kita untuk khusyuk. Semua yang di luar sholat itu kita selesaikan. Nggak boleh kita bawa dalam sholat. Ketika berdiri itu selesai. Kita tidak sedang berada di dunia. Makanya orang beriman itu punya kemewahan. Saya bilang menghadap Allah yang 5 kali minimal. Jadi nggak sempat stres. Ada masalah apapun cepet-cepet sama Allah. Rasulullah kayak gitu.
kalau ditimpa masalah besar, bergawa ila salat, nggak kemana-mana, nggak manggil sahabat lain, nggak rapat koordinasi dulu, nggak, sholat dulu 2 rakaat. Kita juga begitu. Kalau pertama kali tank PHK, sholat dulu 2 rakaat. Tank mobil kita diculik orang, sholat dulu 2 rakaat. Allah tenangkan hati kita biasanya. Allah turun, entah itu Allah kata yang lebih bagus, entah itu Allah jadikan itu sebagai investasi atau untuk yang lain dan lain sebagainya. Ya, jangan jauh dari sholat. Ketika kita sholat itu adalah pembuka segala sesuatu. Banyak masalah kita di dunia ini terselesaikan, teruraikan dengan sholat. Bukan masalahnya yang hilang, tapi kitanya diberi kekuatan menghadapi masalah itu. Punya kesabaran yang lebih besar lagi, otomatis kita punya jalan untuk keluar dari masalah tersebut. Setidaknya itu yang kita pasti miliki. Ya. Allah gak janjiin utang terus lunas ketika salah, tapi diberi kekuatan untuk bisa melunaskan. Ya. Ada lagi kalau kita tutup, kita ketemu di 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi waktu kita yang kita gunakan untuk haji ini, ternyata sebagai orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca kafaratul majalis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum